Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Trifati dari Program Studi Sistem Informasi semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan kode program eh, kelompok kami yaitu mengenai Open University Learning Analytics Dataset dengan metode Logistic Regression. Di sini tertera program mesin learning OLAT, prediksi status akademik mahasiswa dengan metode data cleaning, EDA, PCA, logistic regression, evaluasi model, safe model, dan simulasi deployment. Yang pertama ada import library. Tahap ini mengimpor library yang diperlukan untuk analisis data, visualisasi, mesin learning, evaluasi model, dan penyimpanan model. Yang kedua ada load dataset. Di sini ada data berhasil dimuat. Yang ketiga ada analisis awal dataset. Tahap ini digunakan untuk memahami struktur data, missing value, dan kualitas dataset. Di sini ada info data, ukuran dataset, missing value, dan duplikat data. Dan yang terakhir di bagian saya ada data cleaning. Data cleaning dilakukan untuk menjaga integritas data dan mengurangi kemungkinan error pada mesin learning. Di sini ada menghapus data duplikat, kolom numerik dan kategorikal, imputasi numerik, dan imputasi kategorikal, serta hasil data cleaning. Saya akan menunjukkan output kode program bagian saya, yaitu di sini ada dataset berhasil dimuat dengan 12 atribut. Selanjutnya ada 12 data, eh, info data dengan 12 kolom. Selanjutnya ada ukuran dataset. Selanjutnya ada missing value dan duplikat data serta hasil data cleaning. Di sini saya akan menjelaskan apa itu semua output ini. Yang pertama ada dataset berhasil dimuat. Dataset berhasil dimuat ke dalam program dengan jumlah 32.593 data mahasiswa dan terdiri dari 12 atribut. Setiap baris merepresentasikan satu mahasiswa yang mengikuti satu modul pembelajaran. Atribut yang tersedia mencakup informasi modul atau code modul, informasi periode pembelajaran atau code presentation, identitas mahasiswa atau ID student, jenis kelamin atau gender, wilayah asal atau region, tingkat pendidikan terakhir atau highest education, tingkat kesejahteraan wilayah atau IMD band, kelompok usia atau age band, jumlah percobaan sebelumnya atau number of prep attempts, jumlah kredit yang diambil atau studied credits, status disabilitas atau disability, serta hasil akhir studi atau final result. Dataset ini menyediakan informasi yang cukup lengkap untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan akademik mahasiswa. Yang selanjutnya ada info data. Hasil pemeriksaan struktur data menunjukkan bahwa dataset memiliki 32.593 entry dengan 12 kolom. Terdapat 3 atribut numerik atau int 64, yaitu ID student, num of prep attempts, dan student credits. Sedangkan 9 atribut lainnya merupakan data kategorikal atau objek. Informasi ini penting karena menentukan metode pengolahan data yang akan digunakan. Data kategorikal perlu dilakukan proses transformasi atau encoding sebelum digunakan dalam algoritma mesin learning seperti PCA atau klasifikasi. Selain itu, ukuran memori yang digunakan hanya sekitar 3 MB, sehingga dataset relatif ringan untuk diproses. Yang selanjutnya ada ukuran dataset. Ukuran dataset ditunjukkan oleh nilai 32.593,12. Angka pertama menunjukkan jumlah baris atau observasi sebanyak 32.593 data, sedangkan angka kedua menunjukkan jumlah atribut sebanyak 12 kolom. Jumlah data yang cukup besar ini memungkinkan proses analisis menghasilkan pola yang lebih representatif dan mengurangi kemungkinan bias akibat jumlah sampel yang terlalu sedikit. Yang keempat ada missing value. Missing value adalah pemeriksaan nilai yang hilang, menunjukkan bahwa sebagian besar atribut tidak memiliki data kosong. Namun, atribut IMDb masih memiliki 1.111 nilai yang hilang, sedangkan seluruh atribut lainnya memiliki nilai kosong sebanyak 0. Kondisi ini perlu diperhatikan karena data yang hilang dapat mempengaruhi hasil analisis dan menurunkan performa model mesin learning. Oleh karena itu, diperlukan proses penanganan missing value sebelum dataset digunakan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada duplikat data. Hasil pemeriksaan data duplikat
menjadi nilai nol yang berarti terdapat tidak terdapat baris data yang sama atau berulang dalam dataset. Tidak adanya data duplikat menunjukkan bahwa setiap observasi bersifat unik dan tidak terjadi penggandaan data. Kondisi ini sangat baik karena dapat mencegah bias dalam analisis statistik maupun proses pelatihan model machine learning. Yang terakhir ada hasil data cleaning. Tahap data cleaning dilakukan untuk mengatasi permasalahan nilai kosong pada atribut IMDb. Setelah proses pembersihan data selesai, seluruh atribut menunjukkan jumlah missing value sebesar nol, yang berarti tidak ada lagi data yang hilang. Hasil ini menunjukkan bahwa dataset telah berhasil dibersihkan dan siap digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Dataset yang bersih akan menghasilkan analisis yang lebih akurat, meningkatkan kualitas visualisasi data, serta mendukung penerapan metode seperti Principal Component Analysis atau PCA, K-means, clustering, maupun algoritma klasifikasi untuk memprediksi hasil akademik mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 5, 6, 7, dan 8. Ini setelah dijalankan, outputnya akan keluar seperti ini. Ini outputnya akan keluar seperti ini. Distribusi status akademik, ini, dan ini. Di sini saya akan menjelaskan outputnya. Yang bagian distribusi status akademik. Di situ bagian pas merupakan kategori terbanyak atau sekitar 12.000 mahasiswa. Lalu diikuti oleh white drown itu mengundurkan diri. Kemudian file. Lalu distinction itu merupakan kategori paling sedikit. Kesimpulannya itu, sebagian besar mahasiswa berhasil lulus, namun jumlah mahasiswa yang mengundurkan diri juga cukup tinggi. Lalu kedua, ada distribusi gender. Itu yang pertama itu mahasiswa laki-laki atau M lebih banyak dibandingkan perempuan atau F. Selisih jumlahnya tidak terlalu jauh. Dataset cukup seimbang dari sisi gender. Selanjutnya itu distribusi kelompok umur. Yang pertama itu kelompok umur 0 sampai 35 tahun paling dominan. Kelompok 35 sampai 55 tahun jauh lebih sedikit. Kelompok lebih dari 55 tahun sangat sedikit. Mayoritas mahasiswa berada pada usia produktif muda. Selanjutnya distribusi pendidikan. Pendidikan A level atau setara dan HE qualification mendominasi. Kategori no formal kategori no formal qualification dan post graduate qualification jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar mahasiswa memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Selanjutnya itu analisis korelasi berdasarkan outputnya ini ya. Variabelnya itu student credit korelasi dengan final resultnya itu 0,152596. Lalu variabel disability final resultnya itu 0,040930. Variabel Higgins education 0,036844. Variabel Egben min 0,036645. Variabel IMD ben min 0,052159. Kode modul min 0,070486.
Kesimpulannya itu, variabel yang paling berpengaruh terhadap final result adalah student credit yang 0,152596. Lalu, namun semua nilai korelasi masih rendah, 0,3, sehingga tidak ada hubungan yang sangat kuat. Artinya, hasil akademik mahasiswa dipengaruhi oleh kombinasi banyak faktor, bukan hanya satu variabel saja. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian 9, pemisahan fitur dan target. Bahasa Indonesia, target prediksi adalah status akademik mahasiswa. English, the prediction target is student academic status. Penjelasannya, X berisi seluruh variabel yang digunakan untuk prediksi. Y berisi variabel target, yaitu status akademik mahasiswa, final result. Kesepuluh ada normalisasi data. Bahasa Indonesianya, normalisasi membuat seluruh variabel memiliki skala yang sama. English, normalization ensures all variables have similar scales. Standar klase scalar digunakan untuk menyamakan skala semua variabel. Normalisasi penting agar tidak ada variabel yang terlalu dominan saat proses PCA. Yang ke-11, PCA. Bahasa Indonesia, PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data dan mengurangi kompleksitas model. English, PCA is used for dimensionality reduction and model complexity reduction. PCA digunakan untuk mengurangi jumlah variabel atau dimensi tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Eigenvalues menunjukkan besarnya informasi yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Eigenvectors menunjukkan kontribusi masing-masing variabel terhadap komponen utama. Dan explained variance ratio menunjukkan presentasi variasi data yang dapat dijelaskan oleh setiap komponen. Yang ke-12 ada visualisasi explained variance. Grafik menampilkan akumulasi variasi data yang berhasil dijelaskan oleh komponen PCA digunakan untuk menentukan jumlah komponen yang optimal dan semakin mendekati nilai 1 atau 100% semakin banyak informasi data yang dipertahankan. Visualisasi ini membantu menunjukkan jumlah komponen PCA terbaik. This visualization helps determine the optimal number of PCA components. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan yang ini. Eigenvalues menunjukkan jumlah informasi atau versi data yang dijelaskan oleh setiap komponen PCA. Dari hasil yang diperoleh, komponen pertama memiliki eigenvalue terbesar 1,37 sehingga menjelaskan variasi data paling banyak dibanding komponen lainnya. Eigenvectors menunjukkan kontribusi masing-masing variabel terhadap setiap komponen utama PCA. Selanjutnya, gambar ini berdasarkan grafik kumulatif explained variance, 4 komponen pertama menjelaskan sekitar 56% informasi data, 6 komponen pertama menjelaskan sekitar 75% informasi data, 8 komponen pertama menjelaskan sekitar 88% informasi data, dan seluruh 11 komponen menjelaskan 100% informasi data. Kesimpulannya, untuk
Mereduksi dimensi tanpa kehilangan terlalu banyak informasi dapat dipilih sekitar 8 komponen utama karena sudah mampu mempertahankan sekitar 88% variasi data, sehingga model menjadi lebih sederhana tetapi tetap representatif. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodatul Jana dari SI 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 13, terus nomor 14, nomor 15, dan nomor 16. Nah, di sini pas dijalankan tuh seperti eh seperti ini. Nah, bagian saya itu ini. Visual VCA 2 dimensi. Nah, output yang ditampilkan adalah hasil prinsipal komponen analisis, yaitu VCA, yang digunakan untuk mereduksi banyak variabel menjadi dua komponen utama, yaitu PC1 dan PC2, agar data lebih mudah divisualisasikan. Yang pertama yaitu visualisasi PC 2 dimensi. Pada grafik scatter plot, sumbu X sama dengan PC1 yaitu prinsipal komponen 1, dan sumbu Y sama dengan PC2 yaitu prinsipal komponen 2. Setiap titik mewakili dua data mahasiswa. Setiap titik tiga. Selanjutnya itu interpretasi. Titik dari semua kelas masih banyak yang saling tumpang tindih, yaitu overlap. Tidak terlihat pemisahan kelas yang jelas berdasarkan PC1 dan PC2. Artinya, seberapa besar pengaruh setiap variabel terhadap PC1 dan PC2. Contoh, variabel kode modul. PC1-nya 0,573 dan PC2-nya negatif 0,275. Selanjutnya gender. PC1-nya 0,541 dan PC2-nya negatif 0,250. Selanjutnya AG band. PC1 negatif 0,000, PC2-nya 0,503. Selanjutnya student credit. PC1-nya negatif 0,403, PC2-nya negatif 0,305. Semakin besar nilai absolutnya mendekati sama dengan 10, .573. Gender loading PC1-nya 0,541, student credit loading PC1-nya yaitu negatif 0,403. Selanjutnya number of attempts. Loading PC1-nya itu negatif 0. Pengaruh negatif terhadap PC1. Jadi PC1 terutama dibentuk oleh kombinasi variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, variabel dominan pada PC2.
dan ID student yaitu 0,503. Interpretasi residual lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok usia atau AGB dan tingkat pendidikan higher education. Sampai sinilah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almela Citra. Baik, saya akan menjelaskan eh, bagian bias saya nomor 17 sampai 20. Jika dirankan, dia adalah hasilnya akan seperti ini. Baik, kembali lagi ke oh, berdasarkan hasil evaluasi model support vector matching atau SVM diperoleh nilai accuracy sebesar 39,55% yang menunjukkan bahwa model hanya mampu mengklarifikasikan data dengan benar sebanyak 39,55% dari seluruh data yang diuji. Selain itu, nilai precision sebesar 27,25%, recall sebesar 39,55%, dan F1 score sebesar 30,85%, menunjukkan bahwa performa model masih tergolong rendah yang membedakan setiap kelas yang ada. Nilai precision yang rendah menandakan bahwa banyak prediksi yang dilakukan model tidak sesuai dengan kelas sebenarnya. Sedangkan nilai recall menunjukkan bahwa model belum mampu mendeteksi seluruh data pada masing-masing kelas yang baik. Lalu, berdasarkan classification report, terlihat bahwa model tidak mampu mengenali kelas 0 dan kelas 1, yang ditunjukkan oleh nilai precision, recall, dan F1 score sebesar 0,00%. Pada kedua kelas tersebut, hal ini berarti seluruh data yang sebenarnya termasuk ke dalam kelas 0 dan kelas 1 salah mengklarifikasikan ke kelas lain. Sementara itu, performa terbaik terdapat pada kelas 2 dengan nilai precision sebesar 0,40%, recall sebesar 0,78%, dan F1 score sebesar 0,53%. Artinya, sebagian besar data pada kelas 2 berhasil dikenali oleh model. Pada kelas 3, model memperoleh nilai precision sebesar 0,39%, recall sebesar 0,31%, dan F1 score sebesar 0,355%, yang menunjukkan bahwa kemampuan model dalam mengenali kelas 3 masih tergolong sedang. Hasil confusion matrix memperlihatkan bahwa model hampir selalu memberikan prediksi pada kelas 2 dan kelas 3. Sedangkan kelas 0 dan kelas 1 tidak pernah diprediksi. Sebagai contoh, dari 605 data pada kelas 0, sebanyak 526 data prediksi sebagai kelas 2 dan 79 data diprediksi sebagai kelas 3, demikian pula pada kelas 1, seluruh data diprediksi menjadi kelas 2 atau kelas 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa model mengalami ketidakseimbangan dalam proses klarifikasi sehingga cenderung memilih kelas yang memiliki jumlah data lebih banyak. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa model SVM
yang dibangun sebelum memiliki performa yang optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai akurasi serta ketidakmampuan model dan mengenali beberapa kelas, khususnya kelas 0 dan kelas 1. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan lebih lanjut, seperti melakukan penyimbangan data atau estimasi parameter SVM atau seleksi fitur yang lebih relevan agar baik, itu saja penjelasan dari saya. Bagian 21 load model. Pada tahap ini model regression yang sebelumnya telah disimpan dimuat kembali menggunakan fungsi Zolib load. Tujuannya agar model dapat digunakan kembali tanpa melakukan proses training dari awal. Untuk bagian 22 pengujian data. Pengujian 15 data. Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan 15 data testing untuk melihat hasil prediksi model. Kolom aktual menunjukkan kondisi sebenarnya, sedangkan kolom prediction menunjukkan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Jika nilai aktual dan prediksi prediction sama, berarti prediksi model benar. Jika berbeda, berarti model melakukan kesalahan prediksi. Lanjut bagian 23 analisis dan rekomendasi. Bagian ini berisi beberapa saran pengembangan untuk meningkatkan performa model pada penelitian berikutnya. Untuk aktivitas menambahkan aktivitas pembelajaran digital sebagai fitur tambahan. Lalu menambahkan untuk data historis, menambahkan data nilai mahasiswa dari semester sebelumnya. Cross validation melakukan validasi model yang lebih menyeluruh. Hyperparameter tuning mengoptimalkan parameter model agar performa meningkat. Dashboard membuat sistem monitoring akademik berbasis dashboard. Untuk smooth menyeimbangkan data apabila jumlah kelas tidak seimbang. Deployment web mengimplementasikan model ke dalam aplikasi web. Ensemble learning menggabungkan beberapa algoritma untuk meningkatkan akurasi. Bagian 24 kesimpulan. Pada bagian ini ditampilkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. PCA berhasil mereduksi dimensi data. Baru untuk logistik, model logistik regression berhasil melakukan klarifikasi status akademik mahasiswa. Untuk ketiga, model berhasil
Model menghasilkan performa yang cukup baik dan mudah dipahami. Visualisasi PCA membantu melihat pola yang terdapat pada dalam data. Lalu model berhasil disimpan sehingga dapat digunakan kembali pada sistem nyata. Hasil pengujian menunjukkan hasil klarifikasi berjalan dengan baik. Bagian ini merupakan dataset mahasiswa yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang digunakan antara lain jumlah kredit yang diambil, aktivitas forum, nilai kuis, kehadiran, nilai tugas, dan akademik mahasiswa. Dan hasil akademik mahasiswa. Untuk bagian normalisasi. Pada tahap ini dilakukan normalisasi data agar seluruh variabel memiliki skala yang sama, sehingga tidak ada variabel yang terlalu dominan dalam proses analisis. Untuk MEAN digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari student kredit. Hasil rata-rata yang diperoleh adalah sekitar 117. Untuk standar ya, untuk standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk mengukur penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Untuk bagian JS-score, digunakan untuk mengubah data ke bentuk standar sehingga lebih mudah diproses oleh PCA. Untuk korelasi variabel, nilai korelasi digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel. Nilai yang mendekati satu menuju hubungan yang kuat. Untuk variance digunakan untuk mengukur tingkat variasi atau penyebaran data dari rata-ratanya. Bagian terakhir, eigenvalue matrix covariance. Tahap ini merupakan proses PCA. Eigenvalue digunakan untuk menentukan seberapa besar informasi yang dapat dipertahankan oleh komponen utama. Jadi pada Excel ini dilakukan perhitungan statistik yang mendukung PCA. Mulai dari normalisasi data, perhitungan MEAN, standar deviasi, Z-score, korelasi, variance, hingga eigenvalue. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan dalam proses PCA sebelum dilakukan klarifikasi menggunakan logistic regression pada Google Colab. La Habana.
al, ya